Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya mencoba membaca dengan khusyuk, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini. Arayan, jangan main handphone malam-malam. Baca buku-buku itu supaya jadi anak sukses. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya harus duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku bisu yang tak asyik itu sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam. Pintu ini tidak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15-20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan datang ke kamar ini. Namun, sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cinta ini kepada hadirin sekalian. Saya bukannya gak berusaha. Saya sudah melakukan berbagai cara agar saya bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya udah baca berbagai buku mengenai motivasi, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahayanya kecanduan handphone. Tapi anehnya, hal-hal yang saya baca ini gak nempel di saya. Kalaupun berhasil, palingan cuma bertahan 15-20 menit. Habis itu ngantuk. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tidak juga membuat saya tidak rindu sama handphone. Andai saja mengubah diri ini bisa dilakukan serenyahnya ceramah Mario Teguh, pasti saya tidak akan menderita. Saudara-saudara tak percaya kalau saya ini sedang menderita? Tak terlihat beban derita itu di wajah saya ini? Ini tuh bukan acting siswa SMA yang lagi monolog itu. Bukan. Ini itu real, nyata. Saya ini sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini saya tuangkan ke dalam sebuah puisi, nggak ada yang sanggup buat baca. Tak percaya? Saudara-saudara tak percaya kalau sekarang ini saya sedang diburi sepi, dikepung sedih? Sekarang saya yang tanya, adakah di antara saudara-saudara sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan sesuatu yang telah menjadi diri saudara tanpa merasakan rasa hampa? Gak ada yang mampu. Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia telah menjadi bagian dari diri kita. Bayangkan, sejak kecil dia telah setia menemani kita. Dari pagi, siang, sore, bahkan malam dia yang setia menemani kita.
setia menemani. Ia bahkan telah menyimpan nama dan memori kita ke dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembukanya ke dalam benak kita. Romantis bukan? Itulah mengapa kalau berpisah sama dia, walaupun cuma semalam aja, rasanya seperti telah melewati beribu-ribu tahun lamanya. Kesepian. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk mendapatkanmu kembali. Sejak saya mengerti membaca dan menulis, saya telah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Walaupun memang saya pernah berganti partner dari satu jenis ke jenis yang lainnya, tapi apapun jenisnya, perlakuan mereka terhadap kita tetap sama, setia. Coba bandingkan dengan semua kita. Kalau berganti partner, berganti juga sikap dan kebiasaannya. Apalagi tuh, pergantian pemimpin tuh. Bisa makin bagus mutunya. Bisa juga makin anjlok mutunya. Maaf, kalau lagi kesepian ngomongnya suka kemana aja. Jadi bagaimana? Sudah kelihatan belum nih? Saya menderita. Saya menderita bukan karena saya dihadapkan dengan satu pilihan saja, tapi saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi saya mengerti ayah dan ibu menciptakan peraturan itu agar tadi saya meningkat. Tapi di sisi lain, saya tuh gak bisa jauh sama handphone. Kadang juga terkenang saat saya lagi rindu sama dia. Saya ambil casingnya, aduh, terus saya peluk-peluk, terus saya cium-cium, terus saya ajak ngobrol deh. Teng 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 cus. Terus ini saya ajak ini goyang Shopee. Ia telah membuat hidup saya menjadi lebih cepat dan nyaman. Kadang juga terkenang masa-masa dramatis kami ketika ia mulai melemah dan saya sibuk yang colokan. Mana colokan? Tiada yang lebih indah dibanding mendengar suara riang dan renyahnya. Sebuah handphone membuat saya menjadi lebih nyaman berpergian kemana saja. Jadi bagaimana bisa saya berhadapkan dengan buku-buku bisu yang tak asyik ini? Ini hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran saya. Kalau udah penuh gini, saya bisa maraton drakor sampai subuh, sampai saya tahu dialognya. Boyano, cincayo, ne, mecesa, cinca. Saya juga bisa nonton BTS comeback pakai lagu Butter. Highlights to my beat,
I like the moon rock me, baby. Sebenarnya dulu saya hampir bisa untuk tidak terlalu bergantung sama dia. Tapi ketika saya memergoki ayah dan ibu sedang memainkan handphonenya di malam hari dengan asyik, saya merasa terhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk jauh sama dia semakin menurun. Bahkan kini dia ada di dalam kepala saya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Enggak mah, enggak apa-apa. Ada kecoa. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh. Tapi itulah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kelahiranku kembali.